Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibalin tihamah baydhan fayaj'aluha Allahu azza wa jalla hayaan manthura. Qala Sauban, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lamu. Qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal layli kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi min tahakuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pertemukan kembali walaupun mengudara. Mudah-mudahan ini adalah anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah menginginkan kepada kita kebaikan demi kebaikan. Hadis yang saya bacakan di muka, ya, terjemahnya adalah, kata Rasulullah SAW, Nabi bersabda, saya mengetahui ada satu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihama yang putih. Kemudian Allah menjadikannya debu berterbangan. Sahabat Sauban bertanya, ya Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka agar kami tidak seperti mereka. Lalu Nabi bersabda, mereka adalah saudara kalian, dari golongan kalian, mereka juga sholat malam seperti sholat malam kalian, tapi mereka adalah kaum yang jika menyendiri, dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Hadirin muslimin muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu gambaran tentang orang-orang yang nanti akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya. Saya di sini ingin sedikit menghurai menjelaskan tentang dampak maksiat terhadap kehidupan kita. Atau dampak makanan haram. Ya, sahabat Rasulullah SAW mengingatkan, sayati zamanu, nanti akan datang pada satu masa di mana la yubalil mar'u, setiap kita tidak peduli dengan makanannya. Apakah makanan itu dari barang yang halal atau dari yang haram? Ya, bisa jadi mungkin hari ini kita sudah merasakan saat itu. Ketika kita misalnya dikejar dengan berbagai kesibukan, kita sudah tidak peduli lagi makan itu halal atau haram. Nggak punya waktu, nggak punya momentum untuk mengecek makanan-makanan yang serba instan, serba cepat, dan begitu banyak. Padahal Rasulullah dan para sahabat sangat wanti-wanti. Sebagaimana misalnya seorang sahabat ketika ingin didoakan oleh Rasulullah SAW agar doanya mustajab, apa yang disarankan Rasulullah kepada sahabat ini? Kata Rasulullah, atib ta'ama, perbaiki makananmu, Masya Allah. Dan salah satu di antara dampak makanan yang tidak halal, pertama adalah mempengaruhi doa terhadap doa kita. Seorang tabi'in salafus saleh, balagna anna du'a al-abdi yahbisu anis samawat bisu'il mat'am. Telah sampai kepada kami bahwa doa seorang hamba tertahan di langit karena sebab jeleknya makanan yang ia konsumsi. Insya Allah. Ini poin. Bahwa kita lihat hari ini banyak ketika orang-orang yang sudah tidak mempedulikan makanannya. Tidak perlu lagi dari mana yang haram gitu. Tidak teliti, tidak jeli, tidak resik. Ya kan, tidak memperhatikan makanan itu halal atau haram. Pasti ya. Salah satu dampaknya adalah terhadap doa. Banyak sering ada yang curhat, Ustadz, udah bertahun-tahun saya doa,
Saya minta sama Allah, kenapa Allah tidak mengabulkan apa yang saya minta? Salah satu yang paling krusial adalah bab makanan yang kita makan. Selagi kita tidak mau peduli terhadap makanan yang kita makan, lalu di dalamnya ada yang syubhat, apalagi ada yang haram, maka salah satu hukuman yang Allah berikan kepada kita adalah doa-doa kita tidak pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dampak dari makanan yang haram adalah menjadi penghalang kita untuk melakukan amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shaliha. Hai para rasul, makanlah makanan-makanan yang thayyib, yang baik, dan kerjakanlah amal saleh. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini bahwa makanan halal itu pembangkit amal saleh. Jadi ketika kita selalu menjaga kebersihan, kehalalan makanan yang kita makan, minuman-minuman yang kita minum, maka ini akan menjadi pendorong pembangkit kita untuk melakukan amal-amalan soleh. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak peduli dengan makanan, kita makan yang syubhat, kita makan yang tidak jelas kehalalannya, kita makan, kita nggak peduli, yang penting kenyang, yang penting happy, yang penting bahagia, lalu kita makan. Salah satunya hukuman yang nanti yang akan kita rasakan adalah ternyata itu menjadi penghambat kita untuk melakukan amal-amalan soleh. Nauzubillah. Padahal kita sebagai seorang muslim, kalau ditanya fitrahnya, ya semua pada mengeluh, pengen menjadi ahli Quran, pengen bisa ahli tahajud, pengen bisa melakukan semua amalan-amalan yang dilakukan sebagian orang-orang saleh. Sebagaimana dalam doa salat duha kita, atini ma ataita min ibadika salihin. Ya Allah, berilah kepada hamba sebagaimana yang Kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Kita ingin digolongkan kepada orang-orang yang saleh, ahli sujud, ahli tahajud dan semuanya. Tapi semuanya nggak ada yang gratis. Semuanya nggak ada yang mudah. Ada satu usaha, ada satu bayaran yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah menjaga kehalalan makanan yang kita makan, yang masuk ke dalam perut kita. Maka ketika kita itu jorok, tidak hati-hati, maka pada akhirnya itu akan menjadi penghalang kita melakukan amalan-amalan saleh. Ini rahasianya. Yang ketiga, ya, orang-orang yang jorok, yang gampang makan makanan yang haram adalah gampang terjangkiti penyakit. Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan tentang surat An-Nisa ayat 4, fakuluhu hani'an mari'a. Hani itu baik, enak dimakan dan tidak menimbulkan efek negatif. Mari'a tidak menimbulkan efek pasca dimakan. Jika seseorang banyak mengidap penyakit, koreksilah makanannya. Masya Allah. Jadi orang-orang yang gampang sakit, ya bisa jadi salah satunya adalah dari makanan. Ya, makanan yang jorok tidak ini gitu. Sebaliknya ketika ingin bagus makanannya, ya supaya tidak ingin terjangkiti penyakit, perbaikilah makanannya. Kita ingat orang-orang tua kita dulu, ya penyakitnya sederhana, ya paling mencret gitu kan, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi hari ini, masya Allah, anak kecil sudah kena gula, kena diabetes, obesitas dan seterusnya. Kenapa? Faktornya adalah dari makanan yang dimakan. Berikutnya, dampak daripada maksiat, dampak dari makanan yang tidak halal adalah mewariskan perilaku yang buruk. Kata Imam Ibnu Sirin, seorang tabi'in, mengatakan, tidaklah ada binatang yang melakukan perilaku Nabi Lut selain babi dan keledai. Ya, saya ulangi, tidaklah ada binatang yang melakukan perilaku Nabi Lut selain babi dan keledai. Maksudnya apa? Jadi kalau ada orang-orang yang berperilaku seperti binatang, Nabi Lut, berarti sebenarnya itu dia memakan makanan dari binatang itu. Ada satu kisah yang menarik, pengalaman Syekh Muhammad Abduh rahimahullah, ya seorang ulama Mesir, ketika mengisi Stadium General di Universitas Sorbonne di Perancis. Ketika itu rata-rata audien mahasiswanya adalah non-muslim. Ya, setelah selesai ceramah, sesi tanya jawab, ada seorang mahasiswa non-muslim bertanya kepada beliau, wahai Syekh, kan Islam mengharamkan babi. Dan hari ini teknologi
sudah modern, sudah canggih. Kalau alasannya bahwa keharaman babi itu karena cacing pita, sekarang cacing pita sudah bisa diselesaikan dengan teknologi. Dengan peternakan yang bersih, dengan proses makanannya yang selalu dijaga, dan cacing pita bisa diselesaikan. Pertanyaannya adalah, apakah ketika dampak negatif dari makan cacing pita itu dihilangkan, sudah bisa diselesaikan, kemudian keharaman babi berubah menjadi halal? Maka sang syekh kemudian tidak langsung menjawab. Beliau meminta kepada mahasiswa ini untuk mendatangkan 2 jenis binatang. Pertama, 1 ekor babi betina dan 2 jantan. Yang kedua, 1 ekor ayam betina, 2 jantan. Buat apa, Syekh? Datangkan aja, nanti saya jawab. Setelah kemudian dicari, didatangkan. Kemudian setelah ada, pertama Syekh meminta ayam betina dan 2 jantan dikurung dalam 1 tempat. Apa yang terjadi? Ayam jantan 1 berantem dengan ayam jantan satunya untuk memperebutkan si ayam betina. Lalu yang menang dialah yang berhak menguasai si ayam betina. Kemudian disingkirkan. Yang kedua, hadirkan 3 ekor babi, 1 betina, 2 jantan. Dikurung dalam 1 tempat, disaksikan oleh semua mahasiswa. Apa yang terjadi? Ternyata babi jantan 1 dengan babi jantan yang kedua saling kerjasama untuk menzinahi si babi betina. Faham maksud apa yang saya maksud kepada kalian? Hari ini masyarakat Eropa, kita lihat seorang ayah, anak perempuannya dibawa laki-laki bukan muhrimnya dibiarkan. Kemudian terjadi free sex, ya, hubungan bebas dan seterusnya. Tidak ada rasa cemburu dan apa. Kenapa? Itu terjadi dalam masyarakat kalian, masyarakat Eropa, karena kalian sehari-harinya makan babi. Dan akhirnya karakter babi itu, perilaku babi itu berpindah kepada karakter manusia. Muslimin muslimat, shaimin shaimat, rahmati Allah. Inilah kita. Ternyata dari apa yang kita makan itu semuanya pindah kepada perilaku kita. Maka betapa indahnya Islam ketika selalu menganjurkan untuk memakan makanan yang baik, memakan daging-daging yang halal dan baik, ya kan? Daging yang halal, daging sapi, daging kambing, daging onta dan seterusnya, semua yang halal. Karena semuanya juga akan berdampak kepada perilaku kita manusia. Kita lihat bagaimana orang-orang yang buas, ya, yang muncul perilaku-perilaku yang nggak jelas, gitu kan? Itu kenapa? Salah satu yang bisa kita tarik benang merahnya adalah bisa jadi berawal dari makanan-makanan yang nggak jelas, serba dimakan, dan kemudian memunculkan perilaku-perilaku yang nggak jelas pula. Inilah Islam, menginginkan kemuliaan kepada hamba-hambanya. Kita bermartabat, punya nilai tinggi. Kenapa? Semuanya diatur sedemikian rupa agar kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya martabat di sisi manusia. Hadirin muslimat, muslimin muslimat, shaimin shaimat, rahmati Allah. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita punya nilai. Karena memang di bulan puasa ini kita dianjurkan, ya, bagaimana Allah menahan sisi fisik kita, makan minum ditahan, ya kan, hubungan suami istri ditahan. Lalu dianjurkan melakukan hal-hal yang sifatnya spiritualitas, sifatnya qalbu, mengejar akhirat. Maka kata para ulama, ketika secara fisik ditahan, dilaparkan, fisik kita lapar, ternyata kemudian kita rindu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah fitrahnya. Tapi kemudian sebaliknya, kalau fisik ini dipuaskan, kita selalu kenyang, maka fisik rindu kepada asalnya, yaitu tanah. Akhirnya memang kita menjadi generasi mager, malas gerak, rebahan, main HP, gitu kan. Tapi kemudian malas baca Quran dan seterusnya. Itu disebabkan karena kita lebih mementingkan aspek-aspek jasmani. Maka jasmani kita stop, dikurangin makan, kemudian banyakkan untuk tilawah dan ibadah semuanya. Akhirnya rohani kita, qalbu kita terbuka. Ketika rohani kita bercahaya, maka yang terjadi pada diri kita adalah kita menjadi rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rindu akhirat. Dan inilah yang sebenarnya, inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi manusia yang betul-betul orientasinya akhirat. Sebab kata Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ciri orang yang cerdas itu ada 2 hal. Pertama, mandana nafsah, dia bisa mengontrol dirinya, dia bisa mengontrol emosinya, dia bisa mengontrol semua keinginannya,
semuanya diselaraskan dengan keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa banyak orang-orang yang hancur, yang rusak. Kenapa? Karena tidak bisa mengontrol makanannya, tidak bisa mengontrol ucapannya, tidak bisa mengontrol pikirannya, tidak mengontrol jiwanya, sehingga kemudian acak-acakan. Tapi ketika dia bisa mengendalikan dirinya dengan baik, ini yang dicatat oleh Rasulullah SAW sebagai hamba yang cerdas, hamba yang memiliki kemuliaan. Yang kedua, golongan orang yang cerdas adalah wa amila lima ba'dal maut. Fokusnya adalah menyiapkan amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang nanti bermanfaat setelah dia nanti mati. Investasi. Ya. Dalam hadis Rasulullah, ya, ada 3 investasi yang terbesar. Idza mata ibnu Adam inqata amalillah min salas. Apabila anak cucu Adam meninggal, semuanya terputus kecuali 3 hal. Ilmu yang bermanfaat, doa anak yang saleh, kemudian amal jariah. Insyaallah. Jadi energi kita adalah bagaimana untuk menghasilkan hal-hal yang sifatnya besar secara investasi. Ketika kita mati, dia bekerja terus. Nah, tapi orang-orang yang bodoh adalah melakukan hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka itu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini sekali lagi kita menjadi orang-orang yang pengejar nilai. Nilai apa? Nilai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhirat yang kita kejar, kalau keridhaan Allah yang kita kejar, maka insya Allah nanti dunia akan hadir datang kepada kita dengan penuh ketundukan. Dan kita mulia di hadapan Allah, juga mulia di hadapan manusia, karena memang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih anugerah kita selalu bisa melakukan amal-amal saleh, dan Ramadan ini Ramadan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian Allah menganugerahkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.